Selamat menyaksikan, enjoy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mita Sudirkomariah dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Nurul Hafiza dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Anisha Fitri, NIM saya 1810 123320002. Perkenalkan, nama saya Rita Haryati, NIM 181012332003. Perkenalkan, nama saya Winur Aini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jika Abrar dengan NIM 181012331000012. Perkenalkan, nama saya Halda Aryani dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang siswa mendapatkan pendidikan serta bimbingan di sekolah yang tentunya diberikan oleh guru, yang tentunya mendapatkan segala informasi serta pembelajaran. Lalu siswa mempelajarinya sendiri atau mempelajari kembali sebagai bahan analisis. Namun setiap siswa mengalami perbedaan pemahaman terhadap apa yang mereka dapatkan di sekolah, tergantung pemahaman perspektif pemikirannya. Lalu pembelajaran yang telah didapatkan melalui layanan yang telah diberikan bisa saja mengalami miskonsepsi, yang artinya penggunaan konsep yang salah. Ada juga malpraktik, merupakan pendidikan yang menekan siswa terhadap segi membaca, menghitung, menulis, namun mengabaikan masalah keterampilan seperti seni dan olahraga, sehingga pembelajaran siswa dan guru merasa tertekan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi miskonsepsi. Apa sih yang dimaksud dengan miskonsepsi? Miskonsepsi adalah kesalahpahaman dalam menghubungkan suatu konsep dengan konsep yang lain. Maksudnya antara konsep yang lama yang ada dalam pikiran kita dengan konsep baru, sehingga terbentuk konsep yang bertentangan atau konsep yang salah. Agar lebih mudah memahami, maksudnya begini. Contohnya, kita kan di sini sebagai guru BK. Seperti yang kita ketahui bahwa guru BK itu sering dianggap sebagai polisi sekolah. Nah, konsep guru BK sebagai polisi sekolah itu sudah lama berada dalam pikiran siswa. Nah, guru BK sebagai guru yang suka merazia, suka mengurus murid-murid yang nakal. Padahal seperti yang kita ketahui bersama, tugas guru BK itu ialah mengembangkan potensi siswa agar berkembang secara optimal. Nah, ini yang dimaksud dengan miskonsepsi, konsep yang bertentangan. Ini akan menjelaskan miskonsepsi. 5 miskonsepsi. Ya. Yang pertama itu pemahaman. Pemahaman ini yaitu konsep awal. Konsep awal yang didasarkan pada kehidupan sehari-hari, baik dari lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Nah, ketika dalam lingkungan sekolah itu pasti dia akan menerima penjelasan secara ilmiah yang tidak intuitif tentang apa yang dilihat pada masa lalu. Dengan adanya pemahaman konsep awal telah menyebabkan kesulitan bagi siswa memahami konsep panas dan energi. Nah, yang kedua ini keyakinan yang tidak ilmiah. Keyakinan tidak ilmiah itu seperti yakin kita kepada mitos atau sesuatu yang tidak bisa dikaji secara ilmiah. Kita belum tahu faktanya dan sumbernya dari mana, namun kita sudah meyakinkan mitos-mitos tersebut. Nah, itu termasuk dengan keyakinan yang tidak ilmiah. Yang ketiga itu pemahaman konseptual salah. Jenis ini muncul ketika siswa berhubungan dengan para ahli dalam suatu cara yang tidak menyebabkan siswa tersebut menyelesaikan paradoks atau konflik akibat anggapan konsep awal atau keyakinan yang tidak ilmiah. Terus yang keempat, miskonsepsi bahasa.
Miskonsepsi bahasa ini seperti yang kita dengar sehari-hari, kebanyakan orang tuh ketika menggunakan bahasa daerah, maksud saya bahasa daerah dari satu orang ke orang lain, namun kita tidak tahu pakar bahasa itu dari mana sumber bahasa itu datang, namun itu berlanjut saja tanpa kita ketahui dari mana bahasa itu datangnya tersebut. Nah, yang terakhir ini miskonsepsi berdasarkan fakta, yaitu adalah kesalahan dari kecil dan tetap tidak berubah hingga dia dewasa. Nah, biasanya kesalahan ini lebih banyak ke sekolah dasar dan anak menengah. Namun ketika sudah masuki seperti mahasiswa tersebut tidak memiliki banyak kesalahan. Kenapa? Karena ketika mahasiswa itu banyak mengkaji sains dan pengalaman juga lebih banyak ketimbang dari sekolah dasar dan sekolah menengah. Maka dari itu pentingnya pengalaman bagi kita. Dan pengalaman yang pernah ada itu kan penting. Jadi kita dapat melihat atau memperbaiki kesalahan dahulu sehingga dapat kita perbaiki juga ke masa depan. Di sini saya akan menjelaskan masalah faktor-faktor miskonsepsi. Menurut Sutoyo, tahun 2016, ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan miskonsepsi dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama, orang-orang menganggap bahwasanya bimbingan dan konseling hanya membimbing orang-orang yang bermasalah, atau dalam kata kutipnya orang yang nakal. Padahal pada dasarnya bimbingan dan konseling adalah memperbaiki siswa yang bermasalah namun dalam keadaan normal. Selanjutnya, bimbingan dan konseling hanya untuk mendisiplinkan siswa. Istilahnya itu sering disebut oleh orang-orang ialah polisi sekolah. Padahal bimbingan dan konseling tidak harus mendisiplinkan atau seperti memotong rambut siswa yang terlalu panjang, mendisiplinkan baju-baju siswa yang terlalu ketat, padahal tidak seperti itu. Selanjutnya, konseling hanya memberikan nasihat. Padahal bimbingan dan konseling bertujuan untuk memandirikan termasuk ketika mengambil keputusan. Karena pada dasarnya bimbingan dan konseling ialah memajukan pikiran siswa dalam arti mengembangkan potensi baik itu pribadi, sosial, belajar, dan karir siswa. Selanjutnya, orang-orang percaya bahwasanya semua tenaga kependidikan di sekolah menjadi konselor. Padahal seharusnya konselor itu hanya orang yang memang benar-benar pernah menimba ilmu pada studi bimbingan dan konseling. Selanjutnya, konseling dilakukan manakala dibutuhkan. Semestinya, konseling adalah suatu kegiatan yang dikelola pada dan mengacu pada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan supervisi atau tindak lanjut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan definisi dari malpraktik. Malpraktik merupakan istilah yang sangat umum sifatnya dan tidak selalu berkonotasi yuridis. Di sini, yang dimaksud dari tidak selalu berkonotasi yuridis ialah tidak selalu patuh terhadap aturan hukum. Malpraktik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berasal dari kata mal atau mala yang artinya buruk. Sedangkan praktik artinya pelaksanaan pekerjaan. Jadi dapat kita simpulkan dalam terjemahan bebas, malpraktik artinya adalah kelalaian yang merupakan bagian dari ketidakkompetenan sebuah profesionalitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Ya teman-teman, saya akan melanjutkan pembahasan kali ini. C. Macam-macam miskonsepsi dan malpraktik. Yang pertama ada bimbingan dan konseling disamakan atau dipisahkan sama sekali dari pendidikan. Ini tentu saja tidak benar karena ada sebagian orang yang mendapat bahwa bimbingan dan konseling ini adalah identik dengan pendidikan sehingga sekolah tidak perlu lagi bersusah payah menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling. Ini tentu saja tidak benar karena bimbingan dan konseling dan dunia pendidikan itu saling berdampingan dan mempunyai banyak kesamaan tujuan. Yang selanjutnya ada menyamakan pekerjaan bimbingan dan konseling dalam pekerjaan dokter dan psikiater. Mungkin di dunia bimbingan dan konseling ini mempunyai persamaan teori dengan dokter dan psikiater, namun bimbingan konseling ini mempunyai batasan dalam menyelesaikan masalah. Jika akan diselesaikan oleh dokter, maka bimbingan dan konseling ini akan melaksanakan alih tangan kasus. Maka jika disebut pekerjaan bimbingan dan konseling ini sama dengan dokter, tentu saja tidak benar karena bimbingan dan konseling mempunyai batasan tadi. Selanjutnya, bimbingan dan konseling dibatasi pada hanya menangani masalah-masalah yang bersifat insidental. Ini juga tidak tepat karena siswa bermasalah tidak hanya ditangani oleh guru BK, namun yang tidak bermasalah pun juga bisa. Misalkan guru BK memberikan informasi, sebagian orang menganggap guru BK ini hanya menyelesaikan masalah tertentu saja, padahal guru BK ini dia mencari tahu apa faktornya, apa penyebabnya, apa masalah tersebut, tidak hanya melihat dari masalahnya. Selanjutnya ada yang keempat, bimbingan dan konseling hanya dibatasi pada siswa tertentu saja. Ini tentu saja tidak tepat. Guru BK tidak pilih kasih. Dia harus adil dengan semua siswa, tidak hanya pada siswa tertentu saja. Misalkan siswa yang cacat tidak ditangani, siswa yang tidak bermasalah tidak ditangani, itu tidak benar. Guru BK harus bisa menyamakan semua siswa agar tidak ada terjadinya kecemburuan. Tidak hanya siswa yang bermasalah saja, guru BK pun juga bisa melayani siswa yang tidak bermasalah. Misalkan saja membagikan informasi-informasi tentang dunia perkuliahan, tentang informasi perkuliahan untuk murid masuk kuliah pada tahap selanjutnya. Saya akan menjelaskan mengenai materi macam-macam miskonsepsi dan malpraktik bimbingan dan konseling. Adapun materi yang saya jelaskan ialah dari poin kelima sampai dengan poin ke-8. Poin kelima, bimbingan dan konseling melayani orang sakit dan atau kurang atau tidak normal. Perlu diketahui, bimbingan dan konseling memberikan layanan kepada orang normal yang bermasalah. Jika siswa sudah mencapai keabnormalan, maka bisa dialihkan ke psikiater atau ke psikolog. Pada poin ke-6, pelayanan bimbingan dan konseling berpusat pada keluhan pertama dalam kutip gejala saja. Pemberian layanan bimbingan dan konseling memang dilakukan konselor ketika konselor mengetahui ada gejala yang nampak pada si konseli. Namun, seringkali gejala tersebut tidak merujuk kepada permasalahan inti dari si konseli ini. Lalu di poin ke-7, bimbingan dan konseling menangani masalah yang ringan. Berat ringannya masalah itu sangat relatif. Sebagai seorang konselor, tentulah kita mengusahakan agar kita dapat membantu konseli untuk menyelesaikan masalahnya. Namun, jika dirasa masalah yang dialami oleh konseli ini sudah di luar batas kita sebagai konselor, maka kita bisa mengalih tangankan kasus ini ke orang-orang yang lebih ahli atau orang-orang yang lebih mumpuni untuk menangani kasus ini, seperti halnya psikolog atau psikiater. Pada poin ke-8, guru bimbingan dan konseling di sekolah diperankan sebagai polisi sekolah. Nah, tugas kita sebagai konselor bukan untuk memberikan siswa razia atau mengadakan razia untuk siswa, namun kita merancang program layanan bimbingan dan konseling yang dipergunakan untuk siswa itu sendiri.
Ya, itulah tadi penjelasan saya terkait materi macam-macam miskonsepsi dan malpraktik bimbingan dan konseling di poin ke-5 sampai dengan poin ke-8. Semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya tadi. Sebelumnya mungkin sudah dijelaskan mengenai definisi miskonsepsi, ada juga definisi malpraktek, terus juga macam-macam miskonsepsi dan malpraktek. Nah, di sini saya akan menambahkan mengenai miskonsepsi dan malpraktek dalam bimbingan dan konseling. Mungkin juga sudah dijelaskan dari macam-macam tadi, ada macam-macam miskonsepsi dan malpraktek yang sudah terjadi di dalam bimbingan dan konseling. Nah, dari permasalahan miskonsepsi dalam bimbingan dan konseling di atas menimbulkan malpraktek. Malpraktek sendiri terjadi akibat beberapa faktor. Selain dari faktor miskonsepsi tersebut, malpraktek juga terjadi karena adanya pelanggaran kode etik bimbingan dan konseling. Adanya pelanggaran-pelanggaran ataupun penyalahgunaan profesi konselor di sekolah menyebabkan citra konselor di sekolah saat ini masih belum bisa dikatakan baik. Banyaknya hal yang melatar belakangi buruknya citra konselor di sekolah, mulai dari sikap konselor dan tugas konselor yang memang kurang jelas dan disalahgunakan oleh pihak sekolah itu sendiri. Konselor yang bertugas sebagai polisi sekolah dan menjadi momok menakutkan bagi siswa-siswanya, terutama siswa yang melakukan pelanggaran atau bisa disebut siswa yang nakal. Ada juga adanya konselor yang berasal bukan dari lulusan bimbingan dan konseling membuat kondisi BK di sekolah semakin memprihatinkan, dan adanya konselor yang memang dari lulusan BK namun kurang menjunjung tinggi kode etik profesi membuat keberadaan konselor kurang diperhitungkan dan dianggap tidak penting bagi para siswanya. Karenanya, pentingnya bagi para konselor sekolah membuat benar-benar berjuang agar citra konselor menjadi positif dan dapat benar-benar bermanfaat bagi siswa dan seluruh warga sekolah. Nah, ada pun beberapa bentuk pelanggaran yang terjadi khususnya terhadap konseli, di antaranya itu yang pertama, menyebarkan atau membuka rahasia konseli kepada orang yang tidak terkait dengan kepentingan konseli. Selanjutnya juga ada seorang konselor yang dengan sengaja mempublikasikan data pribadi konseli pada semua orang. Melakukan perbuatan asusila bisa terjadi misalnya kayak pelecehan seksual atau penistaan agama atau rasialis. Yang kemudian juga ada selanjutnya melakukan tindak kekerasan baik itu fisik atau psikologis terhadap konseli. Kesalahan dalam melakukan praktek profesional, baik itu prosedur, teknik, evaluasi, dan tindak lanjut yang dilakukan dengan tidak tepat. Kemudian ada juga ketika melakukan proses konseling, maksudnya konselor yang mengambil keuntungan dari masalah yang dihadapi klien. Nah, itulah beberapa miskonsepsi dan malpraktek dalam bimbingan konseling.